Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 22. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala lam at-tabi'i, karena ada alif yang didahului baris fathah. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri, karena ditulis dalam bentuk alif yang kelihatan alifnya ya. Kemudian ini fathahnya. Maka kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Wala tang. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa ab'ad. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf. Maka cara bacanya, nun sukun ini dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju huruf kaf disertai dengung. Dengungnya lebih besar daripada kesamarannya karena makhraj dari kaf ini jauh dari nun. Jadi ini ikhfa yang paling ang. Wala tankihu. Berikutnya ada mad tabi'i, mad tabi'inya mad tabi'i zahiri, sama persis seperti yang lam ya. Sebab wawu sukun sebelumnya dhammah. Cara membacanya dipanjangkan haknya 2 harokat saja. Wala tankihu ma juga sama, mad tabi'inya mad tabi'i zahiri, sebab ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara membaca mimnya kita panjangkan 2 harokat saja. Manakaha berikutnya di sini ada hukum mad badal. Karena ada hamzah yang dipanjangkan ya, atau ini hamzah yang barisnya fathah panjang, maka cara bacanya dipanjangkan hamzahnya ini, a-nya ini 2 harokat saja ya. Manakaha aba. Berikutnya ada hukum mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya adalah alif yang didahului fathah, sedangkan hamzahnya yang u terdapat pada kata abaukum. Maka ba-nya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat ya, yang penting tidak 2, jadi harus lebih dari 2. Abaukum. Berikutnya ada hukum idgham mimi karena mim sukun ketemu sama mim. Cara membacanya, mim sukunnya dileburkan atau dimasukkan ke mim kedua disertai bunyi dengungan. Bunyi dengungannya M, tahan ya. Abaukum. Dan ini boleh juga disebut dengan idgham mutamatsilain karena ada 2 huruf yang sama makhraj, sama sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Maka sebagaimana namanya ya, idgham, bacanya masuk ke mim kedua dan dengung, tahan bunyi M-nya. Minan. Ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu nun, maka alif lam tidak perlu dibaca. Kita lewatin dari nun ini langsung masuk ke nun yang tasydid. Minan. Lalu berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya didengung, bunyi M-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Minan nisa'i. Sa mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya adalah
alif yang didahului baris fathah. Hamzahnya adalah yang i. Satu kata pada kata an-nisa'i. Maka sinnya boleh dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Minan nisa'i illa la madtobi'i. Madtobi'inya madtobi'i zahiri. Karena ada alif yang didahului baris fathah, maka cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat saja. Illa ma juga mad tobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dibaca panjang mimnya 2 harokat. Illa ma qad. Berikutnya ada qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan kita. Cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Illa ma qad salaf. Jangan lupa untuk mengeluarkan sifat hamas, keluarin angin di fa, salaf. Tanda wakofnya namanya al-waqfu aula, artinya berhenti di sini lebih utama. Inna. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Innahu. Hu mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit 2 huruf hidup, nun dan kaf. Dan huruf setelahnya bukan hamzah. Maka cara bacanya hak domirnya dipanjangkan 2 harokat saja. Innahu ka mad tobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan kafnya 2 harokat. Kana fa mad tobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dibaca panjang fa-nya 2 harokat juga. Fahisyatan. Lalu berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf waw, maka tanwin fathahnya dimasukkan ke waw, fahisyatau disertai dengung, tahan bunyinya. Fahisyatan wa maq. Ada qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu qaf yang sukunnya asli dan berada di tengah bacaan, maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa maqta. Ta apabila berhenti di sini hukumnya adalah mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang diwaqafkan atau diberhentikan. Maka cara bacanya dibaca panjang, taknya ini 2 harokat. Tanwinnya berubah jadi fathah saja ya. Wa maqta. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Wasa. Berikutnya ada mad wajib muttasil karena ada mad tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tobi'inya alif yang didahului baris fathah, hamzahnya yang a terdapat pada kata sa'a, maka sinnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wasa'a sabi. Bi mad tobi'inya mad tobi'i zahiri karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah, maka dibaca panjang baknya ini 2 harokat. Sabila. La mad iwad sebab ada baris tanwin fathah yang diberhentikan. Cara bacanya baris tanwinnya jadi fathah saja jadi 1 dan panjangkan 2 harokat. Sabila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا wasa'a sabila. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.